Anda menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui GPR TV dengan komunitas Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia berkolaborasi menyiarkan gelaran debat Capres-Cawapres Pemilu 2024. Dalam kerjasama ini, GPR TV bersama Gerkatin menambahkan kolom tambahan juru bahasa isyarat untuk masing-masing kandidat sebagai upaya penyaluran informasi yang lebih inklusif. Sebagai upaya memberikan pemerataan informasi kepada seluruh kalangan masyarakat Indonesia dalam mengikuti alur kontestasi pemilu 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui GPR TV berkolaborasi dengan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia menyiarkan bersama tayangan debat Cawapres Pemilu 2024 yang inklusif. Dalam aksi ini, komunitas tuli melakukan siaran langsung melalui saluran YouTube Gerkatin dengan membubuhkan 4 kotak JBI untuk masing-masing kandidat yang ditampilkan bersama dalam satu layar, sehingga visual juru bicara isyarat dapat ditampilkan lebih layak untuk teman tuli. Gerkatin mengemukakan bahwa dalam memberi akses informasi untuk orang tuli, saat ini telah disediakan kotak juru bahasa isyarat yang bertugas menginterpretasikan bahasa lisan menjadi bahasa isyarat. Sayangnya, kotak JBI di Indonesia masih dinilai terlalu kecil. Gerkatin menjelaskan perbedaan antara kotak JBI di luar dan di dalam negeri. Dalam acara debat Capres di Amerika, setiap orang berbicara memiliki satu juru bahasa isyarat. Sementara dalam debat Capres di Indonesia, hanya ada satu kotak JBI yang ditampilkan di layar. Usai ditetapkannya kenaikan pajak hiburan, pemerintah berencana akan memberikan pajak insentif fiskal bagi pelaku kesenian dan hiburan di Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pengurangan pajak dalam bentuk pemberian fasilitas ditanggung pemerintah atau DTP sebesar 10% dari PPh Badan, sehingga besaran PPh Badan yang sebesar 22% akan menjadi 12%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah tengah menyiapkan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan badan PPh Badan untuk penyelenggara jasa hiburan. Pemerintah menilai saat ini sektor pariwisata dalam status baru pulih, oleh karena itu diperlukan hal lain untuk meningkatkan kembali sektor pariwisata. Salah satunya adalah insentif dalam bentuk PPh Badan. Untuk sektor pariwisata akan diberikan berupa pengurangan pajak dalam bentuk memberikan fasilitas ditanggung pemerintah DTP sebesar 10% dari PPh Badan, sehingga besaran PPh Badan yang besarannya 22% akan menjadi 12%. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan akan menyampaikan surat edaran kepada seluruh bupati wali kota terkait dengan petunjuk pelaksanaan atas pajak barang dan jasa tertentu PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya surat edaran tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal sesuai dengan kebijakan yang berlaku kepada seluruh pelaku hiburan dan kesenian di daerahnya, baik berupa keringanan, penghapusan pajak, retribusi, dan juga sanksi. Airlangga berharap dengan adanya edaran ini dapat memperkuat kebijakan yang diambil pemerintah, sekaligus memberikan penjelasan kepada para pelaku usaha dan masyarakat di daerah. Betulnya ada hal yang bisa dilakukan oleh kepala-kepala daerah. Kepala daerah punya diskresi untuk memberikan insentif, baik itu menurunkan pajak, baik itu di bawah 70 atau di bawah 40. Di Aceh misalnya sebelum Undang-Undang HKPD ini ada yang pajak hiburan dikenakan 75 turun ke 50. Demikian pula di wilayah Jawa Barat ini. Pemirsa, ketentuan baru terkait penerima LPG subsidi 3 kg yang telah ditetapkan mulai awal tahun 2024 kini dibarengi dengan optimalisasi pendistribusiannya oleh pemerintah. Pemerintah pun segera mengubah aturan dengan menggeser penyaluran LPG subsidi dari berbasis komoditas ke penerima manfaat. Dikutip dari rilis resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah mengatur secara ketat pendistribusian LPG bersubsidi agar diterima sesuai penerima manfaat, yakni rumah tangga miskin, usaha mikro dan kecil, nelayan, dan petani sasaran. Aturan terkait pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan kartu tanda penduduk juga telah diberlakukan per 1 Januari 2024. Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Aryaji mengatakan, penyesuaian data konsumen LPG 3 kg berbasis sistem Merchants App Lite dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim desil 1 hingga 7.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi menambahkan pemerintah masih memperbolehkan konsumen belum terdata membeli LPG 3 kg setelah mendaftar on the spot di pangkalan resmi. Mustika menilai model pendataan sebaiknya dilakukan di pangkalan resmi sehingga tidak sampai ke pengecer. Terlebih, kerap kali pengecer membeli dalam jumlah besar yang memungkinkan semua pembeli tidak terekam datanya. Kapal milik Indonesia yang membawa bantuan ke Gaza Palestina akan bersiap melintasi Laut Merah dan Teluk Aden. Komandan Satuan Tugas Muhiba 2024 Laksamana Pertama TNI Sumarji Bimuaji menyebutkan demi keamanan pendistribusian bantuan, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Satuan Pengamanan Combined Task Force yang sedang melakukan pengamanan di perairan Laut Merah. Komandan Satuan Tugas Muhiba 2024 Laksamana Pertama TNI Sumarji Bimuaji menyebutkan prajurit TNI yang membawa bantuan logistik bagi korban perang di jalur Gaza Palestina akan bersiap untuk memasuki Laut Merah. Beliau menegaskan walaupun saat ini kondisi Laut Merah yang cukup dinamis, namun pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Satuan Pengamanan Combined Task Force yang sedang melakukan pengamanan di perairan Laut Merah. Koordinasi juga dilakukan TNI Angkatan Laut dengan beberapa kapal perang yang ada di perairan Laut Merah dan Teluk Aden. Adapun bantuan yang didistribusikan adalah logistik dan obat-obatan bagi warga sipil yang terdampak perang di jalur Gaza. Kawasan sekitar Teluk Aden Laut Merah merupakan kawasan perang yang saat ini sedang berkecamuk. Salah satunya adalah kapal tipe perusak Amerika Serikat yang sedang berperang melawan kelompok militan Houthi asal Yaman yang mendukung kemerdekaan Palestina. Di Laut Merah, situasi sekarang memang cukup dinamis, namun selama kami melaksanakan lintas laut melalui rute di Laut Merah, Teluk Aden, ini di sana ada CTF 150, 151, 152, and 153, di mana Combined Task Force ini melaksanakan tugas pengamanan di perairan tersebut, dan kami akan melaksanakan komunikasi dengan kapal-kapal perang yang berada di sana yang terdiri dari gabungan dari berbagai negara. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda mengulas informasi perkembangan pembangunan desa. Sesaat lagi tetaplah di Kominfo Newsroom.